Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rahayu Dwiningsi, NPM 21024010009 dari Prodi Agribisnis kelas A024. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pertanian hidroponik. Apa itu pertanian hidroponik? Kata hidroponik berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidro yang berarti air, dan poniks yang artinya daya atau tenaga kerja. Jadi penanaman dengan sistem hidroponik artinya penanaman menggunakan media air atau tenaga kerja air. Hidroponik juga dikenal sebagai soilless kultur atau budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah. Jadi hidroponik berarti budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam atau soilless. Penanaman dengan teknik hidroponik berarti kita bercocok tanam dengan memperhatikan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman yang bersangkutan, atau istilah lainnya bercocok tanam tanpa tanah tetapi menggunakan air yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Jenis tanaman dengan menggunakan metode hidroponik: yang pertama tomat, yang kedua timun, yang ketiga selada, yang keempat cabai. Sistem hidroponik ada 6. Yang pertama, sistem Wicks. Sistem hidroponik Wicks adalah salah satu metode hidroponik yang paling mudah dan sederhana untuk dilakukan. Dalam sistem Wicks, tanaman akan ditempatkan pada sebuah wadah yang diletakkan tepat pada sebuah tempat penyimpanan air. Wadah penyimpanan air tersebut sebelumnya sudah diberikan larutan nutrisi seperti pupuk dan penyubur tanaman. Sistem ini bisa dibuat dengan mudah hanya dengan menggunakan tali atau kain wol dan wadah yang terbuat dari plastik. Ini adalah contoh sistem Wicks. Untuk pemula, kita menggunakan sistem Wicks dengan botol terlebih dahulu yang seperti contoh sebelah kanan. Baru setelah mengenal hidroponik lebih jauh dan mengenal alat-alatnya, kita mulai menggunakan sistem yang lebih baik seperti menggunakan sistem Wicks dengan wadah atau styrofoam yang seperti yang sebelah kiri. Untuk kelebihan sistem Wicks, yang pertama, tanaman mendapat suplai air dan nutrisi secara terus-menerus. Yang kedua, biaya alat yang murah. Yang ketiga, mempermudah perawatan karena kita tidak perlu melakukan penyiraman. Untuk kelemahan dari sebuah sistem sumbu hidroponik atau sistem Wicks adalah tidak benar-benar bekerja dengan baik untuk tanaman besar yang harus minum lebih banyak air. Hanya cocok untuk tanaman tumbuh yang berbuah lebih kecil seperti selada dan herbal. Sementara sumbu tidak menyedot atau ke atas kelembapan ke akar tanaman. Semakin besar tanaman, semakin banyak air akan perlu diserap. Jika mereka merupakan tanaman berbuah, akan membutuhkan lebih banyak air untuk mendukung pertumbuhan sebuah air yang menyerap buah juga. Yang kedua, deep water culture. Metode ini cukup sederhana karena tanaman yang akan ditanam cukup dimasukkan ke dalam air aerasi. Metode ini merupakan salah satu metode hidroponik yang paling sederhana dan paling populer digunakan oleh banyak orang. Ini adalah contoh sistem deep water culture. Untuk kelebihannya, yang pertama, tanaman mendapat suplai udara dan nutrisi secara terus-menerus. Yang kedua, lebih banyak udara dan nutrisi. Yang ketiga, mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman. Yang keempat, biaya pembuatan cukup murah. Untuk kekurangannya, tanam oksigen akan sulit didapatkan tanaman tanpa bantuan alat seperti aerator atau air stone. Yang kedua, akar tanaman lebih rentan terhadap pembusukan.
Yang ketiga, tidak cocok untuk tanaman berat, besar, atau menjalar. Sistem yang ketiga yaitu sistem drip. Sistem drip merupakan cara bercocok tanam hidroponik menggunakan sistem irigasi tetes untuk mengalirkan nutrisi ke wilayah perakaran melalui selang irigasi dengan menggunakan dripper yang diatur waktunya dengan timer. Ini adalah contoh sistem drip. Untuk kelebihannya, yang pertama mendapatkan suplai air dan nutrisi secara terus-menerus dan langsung menuju akar tanaman. Yang kedua, lebih menghemat air dan nutrisi karena diberikan sedikit demi sedikit. Yang ketiga, lebih efisien menggunakan air dan nutrisi karena tetesan langsung menuju ke akar, biaya yang dibutuhkan relatif murah. Untuk kekurangannya, yang pertama, oksigen akan susah didapatkan tanaman jika media tanam terlalu padat. Yang kedua, penggunaan bak penampung tidak akan terlalu menghemat air dan nutrisi karena lebih banyak hilang terserap tanaman, tertahan pada media atau penguapan. Sistem yang keempat adalah sistem aeroponik. Sistem aeroponik merupakan metode yang menggunakan air yang sudah dikabutkan dan dialirkan pada akar-akar dari tanaman yang sudah disusun dengan cara sedemikian rupa. Metode penanaman ini termasuk salah satu cara yang paling sulit untuk dilakukan dan mahal, tetapi tidak memerlukan tempat yang banyak di rumah. Ini adalah contoh sistem aeroponik. Untuk kelebihannya, yang pertama, sistem aeroponik membantu lingkungan dengan menghemat air. Yang kedua, sistem aeroponik mengurangi jumlah tenaga kerja manusia yang terlibat karena akar di udara, tanaman menerima lebih banyak oksigen. Yang ketiga, oksigen tambahan yang tanaman terima dapat meringankan pertumbuhan patogen berbahaya. Untuk kekurangannya, yang pertama, biaya pembuatan sistemnya cukup mahal. Yang kedua, alat bergantung pada listrik sehingga ketika aliran listrik mati, alat tidak bisa bekerja. Yang kelima, sistem nutrien film teknikuin, yaitu merupakan cara budidaya tanaman dengan akar tanaman yang tumbuh pada lapisan nutrisi dangkal dan tersirkulasi sehingga tanaman dapat memperoleh cukup air, nutrisi, dan oksigen. Ini adalah contoh sistem nutrien film teknikuin. Kelebihannya, yang pertama, tumbuhan mendapatkan air, nutrisi, dan oksigen dalam jumlah yang lumayan. Yang kedua, tumbuhan menemukan nutrisi yang seragam serta konsentrasi larutan nutrisi yang cocok dengan usia pula tipe tanamannya. Yang ketiga, volume larutan hara yang diperoleh lebih rendah. Yang keempat, lebih gampang dalam mengendalikan temperatur dekat perakaran tumbuhan. Yang kelima, mengurangi biaya buat pengolahan serta persiapan media tanam. Untuk kekurangannya, yang pertama, patogen gampang menyebar pada segala larutan sehingga tumbuhan akan mati. Yang kedua, pemilihan komoditas yang bernilai ekonomis. Yang ketiga, tingkatan kemampuan serta pengetahuan tentang ilmu kimia sangat penting. Yang keempat, sangat tergantung pada listrik atau yang jadi energi buat pompa, sehingga bila kehabisan energi listrik ataupun terjalin kehancuran, pompa bisa menimbulkan pangkal tumbuhan kilat mengering. Yang keenam, sistem EBB dan flow. Sistem EBB and flow atau pasang surut merupakan salah satu teknik hidroponik yang banyak digunakan. Sistem ini bekerja dengan memenuhi media pertumbuhan dengan larutan nutrisi dan larutan nutrisi yang tidak terserap kembali ke bak penampung. Ini adalah contoh sistem EBB dan flow. Kelebihannya, yang pertama, tanaman mendapatkan suplai air, oksigen, dan nutrisi secara periodik. Yang kedua, suplai oksigen nutrisi secara terus-menerus dan lebih baik karena terbawa air pasang dan surut. Yang ketiga, mempermudah perawatan karena tidak perlu melakukan penyiraman. Untuk kekurangannya, yang pertama, biaya pembuatan cukup mahal. Yang kedua, tergantung pada listrik. Yang ketiga, kualitas nutrisi yang sudah dipompakan berkali-kali tidak sebaik awalnya. Baik, itu tadi penjelasan tentang pertanian hidroponik. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.